Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Dan keramat evakuasi ular sepanjang 4 meter masuk ke dalam rumah warga Kalianda. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkaramat Lampung Selatan membantu menangkap ular di rumah warga yang bernama Ozi di perumahan Hartono Wai Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 29 Januari 2024. Diketahui ular berjenis sanca kembang yang memiliki panjang kurang lebih 4 meter ini berada di rumah warga perumahan Hartono Wai Urang sekitar pukul 19.40. Kabid Kebakaran dan Penyelamatan Damkaramat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapat laporan adanya ular yang masuk ke dalam rumah warga. Mendapatkan laporan adanya ular tersebut, petugas menuju lokasi. Petugas berjumlah 7 orang menggunakan APD lengkap dan membawa tongkat ular. Petugas tiba di lokasi sekira pukul 19.38. Sesampainya di lokasi, petugas langsung mengevakuasi ular tersebut. Dengan menggunakan tongkat ular, petugas dengan hati-hati menangkap ular. Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya bisa menangkap ular yang memiliki corak kembang tersebut. Dan sebelumnya, Dinas Damkaramat Lampung Selatan juga membantu menangkap ular di rumah Panti Darul Amanah, Dusun Umbul Niti, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Antisipasi DBD, Dinkes dan Damkaramat Lampung Selatan lakukan fogging. Antisipasi wabah DBD, Dinas Kesehatan bersama Damkaramat Lampung Selatan melakukan fogging di sejumlah sekolah di Kalianda. Diketahui oleh data Dinkes setempat sebanyak 17 kasus DBD tercatat di Lampung Selatan hingga Senin 29 Januari 2024. Menurut data Dinas Kesehatan Lampung Selatan, kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Ketapang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Jamaluddin, menjelaskan pihaknya bersama Puskesmas Wai Urang dan dibantu Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan melakukan penyuluhan dan edukasi dalam rangka pencegahan DBD dan cikungunya dalam upaya tindak preventif dan promotif. Pihaknya menghimbau kepada Promkes, Kesling, dan juga PJ DBD di setiap desa untuk melakukan antisipasi timbulnya kasus DBD di masyarakat, terutama sebelum datang musim penghujan. Lebih lanjut, pihaknya juga selalu melakukan penyuluhan ke desa-desa tentang bahaya DBD melalui kegiatan posyandu, posibindu, atau juga kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Selain itu, Dinkes selalu melakukan pemantauan jentik nyamuk bersama kadar jumantik yang ada, lalu penyiapan rapi DBD untuk pemeriksaan pada pasien demam yang berkunjung ke puskesmas dengan kriteria suspek DBD. Data dari kasus DBD Januari 2024 ada 17 kasus dan terbanyak di Kecamatan Ketapang ada 8 kasus. PT Pupuk Indonesia siapkan 293 ton pupuk subsidi di Bandar Lampung. PT Pupuk Indonesia siapkan 293 ton pupuk subsidi untuk petani di Bandar Lampung. Eko menerangkan pupuk subsidi ini dapat dibeli oleh petani di Bandar Lampung melalui 2 kios yang berada di Raja Basa, Tanjung Senang. Eko juga memaparkan pupuk subsidi ini dapat dibeli petani dengan harga 2.250 untuk pupuk area per kilo. Eko juga memaparkan alokasi pupuk bersubsidi di Bandar Lampung tidaklah terlalu banyak dibandingkan dengan kabupaten lain di Lampung. Pasalnya, lahan pertanian di Bandar Lampung terbilang tidak luas. Sementara dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pemkot Bandar Lampung, Erwin, mengatakan mulai besok pupuk subsidi ini sudah dapat dibeli oleh petani di Bandar Lampung. Erwin menerangkan petani yang mendapatkan subsidi di Bandar Lampung mencapai 755 orang. Sementara untuk lahan pertanian paling luas di Bandar Lampung berada di Kecamatan Raja Basa. Gubernur Arinal panen kopi Arabica di Lampung Barat. Gubernur Arinal Junaidi berkunjung ke Lampung Barat, Lampung dalam rangka memanen kopi Arabica bersama petani di kabupaten setempat.
Kegiatan panen kopi Arabica itu dilakukan oleh Gubernur Arinal Junaidi di kebun milik Ahmad Supriyadi di Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, yakni pada Selasa 30 Januari 2024. Dalam kegiatan itu, Gubernur Arinal Junaidi mengapresiasi petani yang berani menanam kopi Arabica di Lampung Barat. Arinal mengatakan kebun kopi Arabica dapat tumbuh dengan baik dengan ketinggian lahan sekitar 800 meter ke atas. Dirinya menambahkan jika petani dapat memaksimalkan kopi Arabica, ini tentunya dapat bersaing di pasaran. Karena menurutnya permajaan yang menghasilkan kualitas kopi Arabica ini dapat bersaing dengan sementara PJ Bupati Lampung Barat, yakni Nukman yang didampingi Arinal mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemprov. Selebgram Adelia sidang perdana pencucian uang narkoba kasus Freddy Pratama. Selebgram asal kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Adelia Putri Salma yang ditangkap oleh Polda Lampung atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU menjalani sidang perdana pada Selasa 30 Januari 2024. Tersangka selebgram Adelia Putri Salma diduga melakukan TPPU ini berawal dari suaminya Gaddafi alias David yang mana tertangkap dalam kasus narkoba jaringan bandar sabu Freddy Pratama. Tersangka Adelia Salma telah datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan mengendarai mobil tahanan bersama dengan tahanan lainnya. Adelia Putri Salma menggunakan jilbab dan celana hitam, kemeja dan masker putih serta sepatu pink. Tersangka Adelia Putri Salma ini telah sampai di halaman Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan ratu narkoba tersebut masuk ke ruang transit tahanan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Adelia sempat meminta dua pengawalan untuk kepolisian dan juga jaksa dapat mengawalnya masuk ke dalam ruangan transit tahanan. Selebgram Adelia ini sempat menabrak tralis tempat ruang transit tahanan. Adelia bersiap untuk menjalani sidang perdananya dengan agenda dakwaan. Selanjutnya ada Diskes Pesawaran yang mengawasi CJH yang idap penyakit diabetes mellitus. Dinas Kesehatan Pemkab Pesawaran terus mengawasi calon jemaah haji atau CJH yang idap penyakit diabetes mellitus. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Diskes Pesawaran, Kris Manurung kepada Tribun Lampung pada Selasa 30 Januari 2024. Kris menerangkan pengawasan kesehatan tersebut dilakukan dengan memeriksa kesehatan kepada 183 calon jemaah haji di Pesawaran. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Puskesmas Gedong Tataan dan Hanura pada 17 dan 18 Januari lalu. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut, pihaknya terus mengawasi dengan salah satunya adalah dengan merujuk ke rumah sakit dan dokter spesialis. Rujukan itu apabila ada HbA1c pada CJH melebihi ambang batas. Sehingga itu tentu saja perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan nantinya bila CJH terindikasi dengan diabetes mellitus akan melakukan terapi yang salah satunya dengan diet. KPU Mesuji distribusikan logistik pemilu ke TPS mulai 8 Februari 2024. KPU Mesuji Kabupaten Mesuji ini merencanakan distribusi kotak suara dan juga logistik pemilu pada 8 Februari 2024. Mengingat penyelenggaraan pemilu serentak sebentar lagi akan berlangsung pada Februari 2024. Dikatakan oleh Ali Yasir, pendistribusian logistik pemilu itu nantinya akan dicek oleh petugas PPK guna memastikan kelengkapan. Ali Yasir menyebutkan pendistribusian logistik pemilu nantinya bakal ada 5 kotak suara di setiap TPS-nya. Sebab pemilu yang berlangsung pada 14 Februari mendatang ada 5 pemilih, diantaranya DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, serta Presiden dan Wakil Presiden.